dan harga mati tidak bisa ditawar. Sehingga saya tahu apapun yang This meeting is being recorded. dalam hidup saya, itu semua adalah kebaikan bagi saya. Walaupun saya tidak tahu sisi baik yang belum saya bisa lihat, tapi saya tahu Tuhan tidak pernah berniat atau merancangkan yang jahat dalam hidup saya dan kita semua. Mari siapkan hati kita akan nyanyikan satu lagu, dan saya percaya lagu ini akan membawa kita untuk menyembah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Takkan habis setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari kita ulangi lagu ini, nyanyikan dengan segenap hati. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidup. Mari angkat tangan kita. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Takkan habis setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu padaku. Amin Tuhan. Mengalir di sepanjang hidupku, takkan habis setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari lebih sungguh lagi. Takkan habis kasih-Mu padaku. Amin Tuhan. Mengalir di sepanjang hidup, takkan habis setia-Mu bagiku, selamanya Kau ku takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Takkan habis setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah.
sembah Tuhan. Engkau segalanya, kasih setiamu lebih dari hidup. Kami sembah Kau Tuhan. Oh Jesus, kami sembah. Mari katakan, Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang Engkau alami, mari jadikan Tuhan atas setiap permasalahanmu. Jadikan Tuhan atas setiap apapun yang sulit di hidupmu. Yesus Tuhan, setiamu lebih dari hidup, kasihmu lebih dari segalanya. Mari sembah, mari tinggikan Dia, mari agungkan Dia. Mari sembah, katakan Engkau baik Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Takkan habis setiamu padaku. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir terus di sepanjang hidup kami. Amin. Takkan habis setiamu padaku. Selamanya Kau ku, katakan lagi, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Takkan habis kasih. Amin. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu melebihi hidup kami sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami tetap mau berkata bahwa Engkau baik dalam setiap situasi senang maupun berat kami. Karena Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau berfirman di tengah-tengah kami Tuhan. Ajari kami dan jadikan tanah kami tanah yang subur. Hati kami tanah yang subur untuk Kau taburi benih firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata amin. Baik, shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Shalom. Oke, ini kali pertama ya kita bergabung di ibadah daring dalam jaringan atau online service. Ya, dalam 1 bulan ini banyak hal terjadi, dan teman-teman, kalau teman-teman sadar bahwa kurang lebih 29 hari dari hari ini kami turut mengaturkan rasa duka cita mendalam karena di salah satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, pada suatu malam media memberikan kode MP atau malam petaka.
Karena di malam itu nyaris 60 orang gugur, wafat atau meninggal karena kekurangan oksigen. Dan lebih tragis lagi, ketidaktersediaan stok oksigen di rumah sakit tersebut itu yang mendorong terjadinya peristiwa memilukan itu. Dan teman-teman, itu mengerikan sekali karena seperti yang kita sadari bahwa O2 atau oksigen adalah salah satu unsur yang sangat diperlukan untuk makhluk hidup bisa tetap bertahan hidup, bisa melakukan aktivitasnya. Setahu yang saya pelajari, hanya satu makhluk saja, satu jenis parasit yang gedenya kurang lebih 8 mm yang bisa hidup tanpa oksigen. Tapi selain itu semua perlu oksigen. Sehingga ketika stok hidup yang diperlukan habis, akhirnya wafat semua. Dan itu terjadi. Sempat dicap hoax, tapi kemudian belakangan pihak aparat meluruskan bahwa itu memang terjadi. Lagu yang barusan kita nyanyikan bahkan takkan habis. Kasih Tuhan tidak pernah habis. Oksigen bisa habis. Teman-teman yang merasakan betapa oksigen sangat berharga pasti akan sangat was-was ketika hidup kita bergantung pada satu tabung yang isinya oksigen itu. Mau segede apapun, saya pernah lihat sebuah tabung oksigen gede sekali, setinggi badan saya. Tetap guande akan habis itu. Satu hari akan selesai masa pakainya. 2 minggu kalau normal, tapi kalau itu dipakai terus menerus dengan intensitas yang sangat tinggi, kemungkinan akan berkurang. Ya, mungkin ada yang harus di mute ya. Oke, saya lanjutin. Saya akan bacakan teman-teman dari sebuah perikop di Roma 8. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 8 dari ayat yang ke-31 sampai ke-39, judulnya adalah keyakinan iman. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin teman-teman yang belum membisukan atau mute untuk Zoom-nya mohon disunyikan ya, supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, saya akan bacakan apa yang ditulis Rasul Paulus itu. Judul perikopnya adalah keyakinan iman. Dari judulnya perikop kita sudah melihat bahwa iman saja adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi itu bukti. Kemudian ketika kita berkata keyakinan iman, artinya ada sesuatu yang kita yakini dari kepercayaan kita. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Ini yang dikatakan Paulus bukan teori, karena Paulus orang yang memang dia mahir sekali dalam teoritis. Dia orang yang dibesarkan di mazhab Yahudi yang paling ekstrim dan memang intelek pada zamannya. Dikatakan apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Yang namanya memisahkan tentu tidak enak. Pisah sinonimnya cerai atau bubar, runtuh. Ya. Dan ini yang dikatakan Rasul Paulus. 3 hal pertama. Ada yang namanya penindasan, kesesakan, penganiayaan. Ini 3 hal ini yang orang-orang hindari seumur hidup. Saya yakin tidak ada yang mau ditindas. Anda dan saya nggak mau ditindas atau merasa sesak. Anda yang pernah merasakan sesak napas, waduh nggak enak sekali. Nggak enak sekali. Penganiayaan, apalagi penganiayaan. Setiap kali kalau saya dengar dan saya menyanyikan lagu I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus. Saya ingat itu ada sebuah kisah pilu loh. Kisah seorang martir di India yang dia memutuskan untuk ikut Yesus apapun harga dan dia harus mati untuk itu. Sehingga penganiayaan itu buat orang-orang percaya ada sebuah bagian yang tak terpisahkan. Ya seperti kalau kita mau makan ikan pasti ada durinya, nggak terpisahkan. Pak bisa di presto, tapi esensi makan ikannya nggak dapat di situ karena durinya itu sudah menjadi satu sebetulnya ya. Oke, dilanjutkan kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. 7 hal ini adalah hal yang dihindari oleh orang-orang normal sebetulnya. Tapi sebagai orang percaya kita akan mengalami itu. Dan sejujurnya di masa pandemi ini saya boleh bilang ini adalah masa introductory atau pengantar sebelum masa penindasan atau penganiayaan besar atau Great Tribulation. Tapi saya percaya teman-teman, 10 tulah yang diturunkan Tuhan di Mitzrayim atau di Mesir tidak kena satupun ke bangsa Israel. Dan kita percaya
di masa pandemi, masa yang paling sukar sekalipun, tetap ada perlindungan Tuhan. Tetap ada yang namanya penjagaan Tuhan dan mukjizat tetap dinyatakan. Dilanjutkan lagi, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, ada makhluk lainnya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi teman-teman, 7 hal tadi itu bukanlah hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sebetulnya tidak ada. Hanya ada satu yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah, yaitu keputusan kita sendiri. Kalau kita memutuskan tidak Tuhan-Tuhanan lagi, apalagi masa makin berat, masa pandemi, sepertinya tidak ada ujungnya. Tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Begitu kita memutuskan, aku mau menceraikan diri dengan Tuhan, ya kita akan tercerai. Tapi Tuhan sendiri tidak akan bisa dipisahkan. Dan itu yang disebut dengan keyakinan iman. Karena iman selalu ada buktinya, teman-teman ya. Kita tidak ikut Tuhan sekadar teori, imajinasi atau fantasi atau hanya impian kita semata. Tapi iman itu real, ada buktinya. Dan bagaimana bisa lihat buktinya? Ya di tengah kesusahan. Masa pandemi, saya boleh bilang ini adalah masa ujian buat setiap orang percaya. Apa yang tersembunyi di hatinya itu seperti cangkul keluar. Nah, saya berdoa teman-teman di masa yang saya bilang tidak mudah ini, setiap kita mengalami keyakinan iman kita diperteguh di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Semenderita apapun, Tuhan ada bersama kita. Immanuel sekali lagi artinya adalah M, Emanu dan El. Tuhan yang beserta kita. Beserta itu artinya yang melintasi hal-hal yang tidak terbayangkan, tidak bisa terkondisikan oleh sumber daya manusiawi kita, namun Tuhan tetap pegang kendali. Pesan pagi hari ini adalah tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan, kecuali keputusan kita sendiri. Kita berdoa, mari kita putuskan untuk tetap menempel lekat pada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar masuk menembus dalam manusia batin kami. Hidup kami makin diubahkan, makin lekat, makin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Hidup kami tak terpisahkan, tak tergoyahkan di dalam Kristus. Terima kasih dimeteraikan firman kebenaran, biar benih iman ini tumbuh terus kuat, berbuah berlipat kali ganda dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Mami, ibadah kita ini kan kita nggak bisa tatap muka ya, bahkan dengan teman-teman di JS kita nggak bisa tatap muka. Iya. Jadi ini ada yang di kamar ladies, ada di kamar gents, ada di ruang-ruang lain. Masih ada terpisah ya? Ya, ada teman-teman juga yang bergabung nih dari luar ke sini. Sekali lagi memang ini ada satu prokes yang kita terapkan di masa pandemi ini. Untuk memutus mata rantai penularan ya? Mata rantai penularan, karena sekali lagi di dalam Tuhan ada pelindungan, tapi juga ada hikmat, ada kebijaksanaan untuk kita bisa mengelola hidup dengan baik. Nah, nanti kita akan mengundang salah satu saudari kita akan memberikan kesaksian. Saudara atau Ya, saudari? Pak? saudari ya. Nah, Oke, saudari. kita akan undang dulu sebentar ya. Ya, ya, baik. Baik, kita akan undang ada Kak Hana Samanta. Hana Samanta akan memberikan kesaksian Bu Priska Oh, ya. mengenai Bagaimana hal luar biasa yang dia alami. perasaannya dan bagaimana apa yang dia rasakan dan apa sih sebenarnya yang ketika itu terjadi hatinya berkata apa kepada Tuhan? Oke, Kan? iya. Iya. Kalau gitu kita akan berikan waktu untuk Kak Hana. Silakan Kasih bisa. tepuk tangan virtual mungkin. Iya, berikan tepuk tangan. Oke, silakan Kak Hana bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, Ya, apa yang cinta kasih dialami Tuhan. selama beberapa waktu terakhir ini, betapa Tuhan begitu ajaib. Yuk silakan. Amin.
Suaranya belum terdengar, Mas Kak. Earphone kalau memang tidak ada, atau menjauhkan diri dulu dari speaker supaya suaranya tidak mantul kemana-mana. Suaranya belum muncul Kak Ana. Melalui pandemi ini saya kehilangan bapak saya, tapi kembali lagi saya akan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, bagi saya yang mengasihi Tuhan. Itu yang saya pegang gitu. Jadi Nah, ceritanya kok kehilangan bapak. saya Kaget loh, percaya bahwa kedengaran suaranya langsung. sekalipun Saya. bapak saya harus ke surga atau apa, pasti itu baik. Ya itu kejadiannya karena ya pas pandemi saya juga sakit, bapak saya juga sakit. Di tengah-tengah itu semua saya kira bapak saya tidak apa-apa, masih baik. Saya biasa saya ingatin bapak makan, itu makan. Ternyata bapak saya mengalami ketakutan sampai pada akhirnya ya tidak ada. Tapi sebelum tidak ada, saya sudah pesan waktu pas lagi sakit, bapak kalau bapak dijemput Tuhan ya sudah, tapi kalau enggak kita semangat, kita berjuang untuk hidup, kita berjuang di sini, kita beri yang terbaik. Nah sebelum bapak pergi sempat saya ajak berdoa, saya serahkan tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan Yesus, dan saya percaya bapak saya sudah senang di sana. Sekalipun mungkin saya punya pemikiran bahwa pikiran saya sebelum pandemi, sebelum ini terjadi, saya punya pemikiran bahwa saya mau tinggal sama bapak saya mau membuat bapak saya senang, saya mau buat bapak saya senang, mau bikin rumah tinggal bareng. Sekalipun di sini sudah bareng sih, tapi Tuhan punya kehendak lain, dan saya percaya semuanya itu baik adanya. Dan waktu bapak saya pergi, yang keluar dari mulut saya kata, terima kasih Tuhan, terima kasih, semuanya baik. Dan sampai saya buat status bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya ini semua mendatangkan kebaikan, sekalipun saya tidak tahu, tapi saya percaya, saya arahkan hati untuk percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Begitu, terima kasih. Baik, puji Tuhan, kesaksian yang sangat memberkati, dan memang tidak mudah Bu Priska di tengah Ya, betul. masa yang tidak nyaman, kemudian kehilangan orang yang dikasihi, dan di saat bersamaan tetap melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, Dan harus tetap kuat gitu ya Pak dan Fadli. tetap kuat. Tadi, Itu tadi kan bilangnya juga sakit ya. ya, Wah itu patut Kak diberikan Ana juga tidak dalam kondisi fit, dan di saat apresiasi. bersamaan kondisi semua tidak memungkinkan, bahkan mungkin tidak ada alasan untuk bisa bersukacita ya, Ya. tapi tetap Kak Ana memutuskan untuk bisa bersukacita, dan luar biasa. Nanti ketika masa pandemi sudah selesai akan ada hadiah ya. Oke. Hadiahnya jalan-jalan ke Paris. Baik, dari tim Jens apakah ada yang hendak memberikan kesaksian? Ada Kak Faa Mungkin atau Om Sam, Kak Martin, Kak Ronald, Pak Joni, silakan. Kita tidak dibatasi waktu ini, ya 5 jam juga oke. ya makan siang virtual tapi. Silakan ke open mic. Selamat pagi, kami mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Selamat pagi. Ya pagi, mungkin wajahnya Martin bisa agak ke tengah ya, tidak kelihatan. Iya, iya kelihatan merek bajunya itu.
selama waktu saya sakit itu saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, kalau saya Tuhan berikan kesembuhan, saya masih untuk Tuhan beri kesempatan untuk beraktivitas. Sebenarnya saya rada khawatir juga waktu sakit itu, jangan-jangan saya ini kena positif pandemi gitu. Ternyata Tuhan sudah memberikan kesembuhan pada saya sampai sekarang. Puji Tuhan, saya diberi karunia kesehatan dan saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih, demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan buat kesaksiannya. Ini banyak mengalami kondisi kurang nyaman, Mami, kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa. Baik, apakah ada yang bisa memberikan kesaksian? Kak Cinta, Kak Belinda mau bersaksi? Atau Kak Mista juga boleh? Atau Kak Dani? Di sini Tommy lagi ribut itu, jadi terganggu kalau ada saksi dari kami. Oke, Tommy lagi kesaksian ya, pakai bahasanya Tommy jadi baik di sana. Baik. Oke. Baik, dari Bu Priska, apakah ada yang hendak disampaikan? Silakan. Ya, shalom buat teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih untuk doa-doanya kepada saya. Bukan kepada saya, untuk saya yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, itu betulnya. Ya, saya orangnya tidak bisa mengungkapkan semuanya. Saya mungkin cerita singkat aja ya. Saya sebenarnya sakit sudah hampir 1 bulan kayaknya. Ya mungkin 1 bulan lah kurang lebih. Itu awalnya setelah saya mengantar Kak Faah. Ya, pertama kali saya ngantar Kak Faah, kita semua kaget ya. Mengapa bisa demikian kan? Cuma kami tetap memutuskan untuk menjaga pikiran dan hati. Terutama saya pribadi, saya memutuskan itu. Ya sudah, kita jalani saja sama-sama. Karena Kak Faah juga keluarga di sini. Jadi seharian kami mencari tempat. Karena saya terus terang saya tidak berani menaruh Kak Faah, menempatkan Kak Faah di TSOL. Bukan hanya sekadar takut tertular dan lain-lainnya, bukan. Tapi Kak Faah itu kebetulan ada komorbid yang dikhawatirkan gitu ya. Jadi kalau misalnya taruh di rumah sakit atau di tempat yang bisa terlayani, jadi kalau ada apa-apa kan bisa langsung diberikan penanganan. Jadi saya ke rumah sakit, ya ada beberapa rumah sakit yang sudah saya kunjungi, kami kunjungi, dan akhirnya sampai malam kayaknya ya, baru kami menemukan tempat untuk Kak Faah. Nah, selang 2 hari setelah itu kok saya demam tinggi. Ketika saya demam tinggi, saya sudah tahu kira-kiranya, oh mungkin saya juga terpapar. Jadi saya memutuskan untuk isolasi mandiri. Sebenarnya sebelum demam tinggi itu, sejak pulang dari ngantar Kak Faah, saya sudah mulai pakai masker terus supaya yang di sini aman. Dan Pak D pun demikian, itu yang ngantar saya sama Pak D. Namun akhirnya Tuhan memutuskan satu keputusan yang lain. Akhirnya ya saya demam saya 39, malah sempat mencapai 40,1. Jadi saya putuskan untuk isoman lah, gitu kan. Nah, 3 hari saya waktu itu merasa saya pasti sanggup. Kalaupun saya terpapar, pasti terus bisa tak lalui dengan baik lah. Karena saya kuat. Nah, akhirnya saya jalani ya, kondisinya naik turun, baik, terus panas lagi, udah enak lagi. Nah, akhirnya hari ketiga kok Adlero mulai demam dan Holly pun menyusul demam. Nah, akhirnya ya sudah, karena mereka demam, ya sudah, lebih pastinya kita ke rumah sakit aja, kita cek sama-sama. Kalau memang positif, ya sudah kita isoman.
Nah, akhirnya kami cek, singkat cerita, kami tiga-tiganya positif. Nah, ketika saya mengetahui hal itu yang keluar dari hati saya dan mulut saya, pikiran saya adalah I love you Lord. Bahkan sebenarnya saya harus dirawat inap karena paru-paru saya sudah parah kondisinya. Cuma ternyata saya baru ingat saya ada komorbid. Dulu saya pernah kena tuberkulosis sudah mungkin sekitar 13 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Kemudian juga dokter pernah berkata, saya juga pernah kena cancer. Nah itu jadi, tapi karena roh saya kuat, jadi saya merasa, jadi tubuh saya ini, saya, dalam tanda kutip saya paksakan gitu Pak. Walaupun saya tidak merasa memaksakan gitu. Saya kuat, saya bisa kok jalani ini gitu. Akhirnya dokter sebelum saya pulang, saya diinfus obat-obatan. Karena saya disuruh rawat inap, saya tidak bersedia karena rawatnya harus di IGD, nggak ada tempat, nggak ada ruangan. Saya tidak bisa bayangkan saya di IGD lalu saya mau ngapa-ngapain bagaimana gitu kan. Nah lalu kami pulang ya, ketika di infus saya sempat nyanyikan lagu I love you Lord and I lift my voice to worship you, oh my soul rejoice. Nah akhirnya kami pulang itu hari demi hari saturasi saya makin menurun dari 95, 93, 90, 87, 84, bahkan sampai sempat 70-an gitu kan. Nah, waktu itu tidak menyadari bahwa saya sudah mulai sesak. Nah, bolak-balik lagi ke rumah sakit karena saya waktu itu duduk sudah sesak, mau ke kamar mandi sudah harus bawa oksigen. Jadi saya harus ke rumah sakit untuk kontrol. Terakhir dan saya sempat ke Columbia Asia, rumah sakit mana tapi tidak ada tempat. Ya saya pulang lagi. Kemudian hari terakhir saya ke rumah sakit ketemu dengan Dokter Onggo. Dan ketika beliau lihat saya, beliau langsung kayak panik gitu dan berkata, sudah rawat inap saja, kondisimu tidak bisa dipertahankan di rumah. Nah, memang karena saturasi saya makin menurun, jadi kesadaran saya pun sebenarnya tidak terlalu oke. Jadi mungkin sudah berkurang 10% atau berapa, karena kata anak-anak ketika saya di rumah, saya selalu, yang keluar dari mulut saya selalu bilang, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus beri aku kekuatan, Tuhan Yesus engkau baik. Ya puji Tuhan ya, dalam kondisi saya yang kehilangan kesadaran sebagian pun saya Adliro ada di sini sama Holly. Saya mau tanya, apakah saya pernah marah? Tuhan kenapa sih begini? Pernah nggak nak? Oh tidak, syukurlah ya, puji Tuhan. Tidak pernah kan? Tidak pernah katanya. Kan soalnya saya tidak bisa kontrol lagi apa yang saya ucapkan karena kan itu sudah di luar kesadaran saya. Saya sudah mulai tidak sadar lagi. Nah, sudah saya dibawa ke rumah sakit. Dokter Onggo mengusahakan kamar buat saya. Puji Tuhan, tapi saya harus tetap ngantri di IGD untuk prosedur. Saya ngantri di IGD, saya mencoba menguatkan kesadaran saya. Dan waktu itu kan yang antar Pak D, karena Pak Fandi pun akhirnya terpapar juga ya Pak Fandi ya. Dan semua anak-anak Eagle Warrior ya terpapar juga. Kalau akan juga secara sofa dalam masa pemulihan gitu ya. Nah, jadi semua terpapar. Jadi Pak Fandi akhirnya yang waktu itu yang masih negatif hanya Pak D. Jadi ya sudah Pak D yang ngantar saya. Dokter berkata, orang nah, langsung suster buru-buru dia dokter langsung buru-buru kontak ke IGD. Langsung saya buru-buru dibawa ke IGD. Sudah saya tidak ketemu Pak D lagi. Lalu jadi saya belum sempat meninggalkan pesan sponsor pada Pak D, belum sempat. Ya sudah Pak, nanti gini-gini ya Pak, tolong bilang itu. Udah tidak sempat lagi dah. Karena mungkin kondisi yang menurut dokter sudah kritis kan, saya sudah urgent gitu. Jadi saya dibawa langsung dipasangkan oksigen, macam-macam, diinfus dan segala yang macamnya. Langsung diperiksa jantung dan sebagainya.
Sudah malamnya saya sudah masuk ruangan. Nah, disinilah ketika saya masuk ruangan itulah saya mulai disuntik. Banyak sekali suntikannya, mungkin bisa puluhan suntikan masuk ke tubuh saya. Itu obat-obatan yang memang harus saya dapatkan. Ya ada obat paru-paru, ada obat ini, ada obat anti pengentalan darah, ada apa gitu. Nah setelah itu tiba-tiba dada saya seperti tertekan gitu. Dada saya tertekan, terus saya tuh tubuh saya gelisah, maksudnya saya tidak nyaman sudah di tubuh ini gitu. Saya tidak kuat lagi di badan ini. Dan saya dengan kekuatan yang tersisa saya coba untuk ngebel suster. Terus terang kami ini kan orang-orang yang terisolasi gitu kan. Jadi orang-orang yang mau masuk ke ruangan kami pun mereka sebenarnya antara takut. Nah, jadi jangan dibayangkan kalau saya rawat inap tuh seperti rawat inap yang biasa, sakit biasa gitu. Dan suster datang, ya ada apa, bagaimana. Nah kalau sakit yang begini nih, kalau mereka mau datang itu, wah mereka harus pakai APD dulu, mereka harus siap-siap dulu, dan itu pun mereka upayakan untuk jarang sekali menemui kami gitu. Jadi ketika saya bel lama mereka baru datang, saya gini, sus saya merasa tidak enak sus. Tidak enaknya kenapa? Dada saya tertekan sus, saya tidak bisa jelaskan pula gitu kan. Memang saya nih bagaimana jelaskan perasaan saya ini kan. Jadi saya cuma ngomong gitu. Terus mereka langsung cek saturasi saya memang belum naik. Jadi dia kencengin lagi oksigennya. Kayaknya paling kenceng itu oksigennya sudah. Lalu dia cek semuanya baik kok, tensinya bagus. Sudah Bu, Ibu jangan berhalusinasi. Aduh kok saya malah dipikir halusinasi, dipikir saya orang, karena saya tinggal di panti ODGJ kali ya, jadi saya dipikir orang gila juga kan, agak-agak gila juga kena corona ini kan. Jadi saya bilang, saya tidak berhalusinasi, dia mau pergi, jangan pergi sus, jantung saya mulai berdebar ini. Nah akhirnya dicek, emang BPM-nya sekitar 140 gitu. Nah itu saya, wah bener-bener saya mulai tidak bisa kontrol diri saya mulai kehilangan kesadaran lebih. Mungkin saya kesadaran saya hanya 50% gitu kan. Ya, terus akhirnya suster baru panik ketika melihat detak jantung saya yang semakin tinggi gitu. Lalu mereka panggil dokter jaga. Dokter jaga dipanggil. Lalu ya, nah itu sudah saya bilang waktu itu sebelum kesadaran saya menurun banget, itu Pak Ade sempat telepon saya karena pasca ada kejadian di TSOL gitu kan. Pak maaf saya tidak bisa, aku sempat ngangkat gitu kan. Jadi tapi aku bilang, Pak aku tidak bisa ngomong karena kondisiku lagi susah gitu. Saya matikan gitu. Nah terus dokter jaga datang. Nah pas dokter jaga datang, dokter jaga bilang tenang ya, kami akan melakukan tindakan gitu. Lalu saya tidak kuat lagi sudah benar, karena saya sudah lihat malaikat, saya sudah lihat langit terbuka, jadi saya tinggal naik ke atas. Saya sudah lihat itu semua, dan roh saya mau berusaha sudah keluar karena saya tidak kuat di tubuh ini, kesadaran ini susah dipertahankan gitu. Jadi saya bilang, saya sudah bahasa roh, saya sembahyang gitu, tapi tidak keluar dari mulut saya, tidak sanggup saya mengeluarkan kata-kata. Cuma sebelum saya mengumpulkan kekuatan, saya bilang, Tuhan Yesus, Priska sudah tidak kuat lagi. Kalau seandainya Tuhan masih mau memakai Priska ini, masih mau memakai Priska untuk melayani, berikanlah Priska kekuatan. Tapi kalau tidak, ya sudah, bawa aja Priska pulang, tidak masalah. Aku sudah siap bawa aku pulang, tidak apa-apa. Hanya saja tolong kuatkan orang-orang yang ada di sekitarku. Aku tahu bahwa kehilangan aku mungkin terutama buat anak-anak itu tidak gampang. Buat Pak Fandi juga lebih tidak gampang lagi. Jadi terus kebetulan waktu itu siang saya balik sebentar, siang sebelum saya masuk rumah sakit saya sudah kabari ke keluarga saya, terkecuali mama saya. Mungkin Om Samyang dan Hana sibuk melayani telepon dari keluarga saya, dan mungkin mama saya juga. Mama saya itu selalu begitu. Setiap kali saya dalam kondisi yang urgent, dia selalu telepon saya. Pernah juga waktu saya masuk rumah sakit karena cancer, dia juga telepon saya tidak henti-henti.
Nah, kali hari itu dia juga telepon saya terus. Nah, ketika saya akan menutup mata, saya bilang, Tuhan, aku masih punya satu ganjalan tentang mamaku. Ya, tolong kuatkanlah ketika dia mendengar berita bahwa aku sudah tidak ada. Semoga mamaku bisa menerima dengan lapang dada gitu kan, dan tetap percaya padamu. Sudah Tuhan, aku tidak kuat. Saya merem, saya sudah tidak. Nah, itu saya sudah tidak sadar. Mungkin sekian jam saya tidak sadar. Dokter melakukan apapun saya tidak tahu. Dah, saya benar-benar tidak. Tiba-tiba shoot, tiba-tiba sudah jam sekian gitu. Sudah jam, waktu itu saya sadar sudah jam berapa ya? Jam 9 pagi atau jam 6 atau jam berapa gitu. Saya lupa. Jam 6 kali ya. Aku sadar. Ya, terus aku di mana ya? Ini, dah, itu tuh mengumpulkan kekuatan itu sangat sulit. Dan 2 hari kemudian saya mengalami hal yang serupa juga. Dan kali ini lebih lama. Makanya beberapa semua kalian, semua teman-teman tidak bisa saya hubungi, tidak bisa dihubungi. Teman-teman tidak bisa menghubungi saya, maksud saya mau bilang gitu. Termasuk Hana yang sempat WA saya, tapi saya tidak baca. Nah, pada waktu saya sudah kondisi koma atau mungkin sudah nggak ada napasnya atau bagaimana, itu pihak rumah sakit sudah mencoba, mungkin sebelum saya begitu ya, waktu kritis itu pihak rumah sakit sudah coba menghubungi ke nomor keluarga. Nah, uniknya adalah begini teman-teman. Ketika saya mendaftar ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum itu kan saya masih kondisi baru datang ke Semarang gitu ya, masih single. Belum kenal Pak Fandi, belum kenal siapapun. Jadi ketika diminta nomor keluarga ya saya kasih nomor saya semua. Nomor saya kan ada beberapa tuh. Nah, jadi HP saya yang bunyi. Mungkin mereka heran kok malah HP ini yang bunyi gitu kan. Mereka coba kotak-katik HP saya karena HP saya kan saya cas semua. Mereka coba untuk kotak-katik HP saya tapi layarnya gelap. Jadi alhasil Pak Fandi tidak tahu kondisi saya yang begitu. Pak Fandi dan semua yang ada di sini tidak tahu. Nah, mungkin diizinkan Tuhan. Kalau tahu kan ya mungkin saya yakin Pak Fandi walaupun kondisinya bagaimana pasti akan susul saya ke rumah sakit. Nah, itu tengah malam jam 12, jam 1 atau jam berapa saya tidak tahu jam lah sudah pada waktu itu. Nah, jadi akhirnya saya diberikan kekuatan lagi. Saya melalui hal yang masa-masa yang tidak gampang di rumah sakit. Selain saya harus bergumul melawan corona dan sebagainya, COVID itu, tubuh saya tuh harus dimasuki dengan belasan bahkan puluhan obat, dari suntikan sampai obat yang harus saya minum. Dan itu membuat lambung saya mengamuk juga. Terus ya membuat ya saya tidak nyaman karena terlalu banyak obat-obatan yang masuk. Tapi dokter bilang sama saya, dia harus melakukan itu karena di saat yang sama dia harus menutup celah yang ada sama saya. Pun dokter harus menghentikan serangan dari si corona itu. Puji Tuhan, setiap kali saya melalui hal-hal yang sulit, ketika saya mulai sadar itu terus terang saya agak sulit mengingat ketika saya baru-baru sadar. Saya tahu nama saya tahu TSOL, tapi hal-hal yang lain-lain itu agak sulit saya ingat. Saya butuh beberapa hari untuk betul-betul memulihkan ingatan saya. Dan puji Tuhan, semuanya terlalui. Dan ketika saya melalui hal-hal yang sulit, saya tidak bisa dilayani oleh suster karena saya terisolasi. Jadi saya harus melakukan semuanya sendiri, dari mandi, tukar pakaian dan lain-lain, dan makan dan segala macam saya harus lakukan sendiri dengan satu tangan yang sedang diinfus. Dan selama di rumah sakit, vena saya bolak-balik pecah karena obat-obatan yang masuk terlalu banyak. Jadi pecah ganti tangan, sehingga ketika saya pulang, kata anak-anak, kata Pak Fandi, tangan saya tuh kayak di kelihatan ya, ini sudah samar-samar Pak. Ini salah satunya ya yang paling parah. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Makanya itu sampai Holy Adlero mau gandeng saya nggak berani karena kiri kanan tuh penuh ya, katanya sih habis
kayak habis ditonjok orang, anak-anak gitu. Tapi ketika setiap kali saya melalui masa-masa yang tidak gampang di rumah sakit, saya selalu bilang, and this too shall pass, and this too shall pass. Dan ini pun akan berlalu, ini pun akan berlalu, ini pun akan berlalu. Dan ketika saya pulang dari rumah sakit, saya pikir, wow, aku sudah bebas, merdeka, aku pasti akan mulai pulih dan sebagainya. Tidak juga. Ternyata selama berapa minggu ya, hampir 2 minggu saya harus bergumul dengan mual muntahnya, dengan segala macamnya, sakit kepala dan lain-lain. Baru beberapa waktu ini saya terasa lebih enak, lebih nyaman, dan tolong doakan untuk pemulihan yang sempurna, karena ya yang masih jadi saya harus berperang lagi masih dengan sakit kepala. Jadi tolong doakan semuanya baik, karena kalau sakit kepalanya datang itu saya dengar suara-suara itu nggak nyaman. Satu hal yang saya mau bilang, ketika saya mengalami apapun, entah itu dari rumah sakit, entah itu sejak dari awal saya dinyatakan positif dan anak-anak dan semua, saya selalu menjaga pikiran saya, hati saya, dan perkataan saya dari pertanyaan mengapa Tuhan, mengapa ini harus terjadi. Karena percaya saya kepada Tuhan adalah NKRI. Apa itu NKRI? Harga mati. Oke. Oke, itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksiannya Bu Priska. Luar biasa, memberkati sekali. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa NKRI harga mati. Harga mati ikut Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Aku sudah memutuskan untuk ikut Yesus. Tidak ada lagi putar balik hukum. Baiklah teman-teman, demikian untuk perjumpaan daring atau online meeting kita akan segera kita akhiri bersama-sama, dan kita akan berdoa dari tempat kita masing-masing. Yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan sebelum kita selesai untuk ibadah kita di kesempatan pagi siang hari ini. Kembali bersama dengan teman-teman di Ungu Studio. Oke, teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita. Music dari ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah terjadi dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tolong berkati umat-Mu yang Tuhan sangat kasihi dengan berkat terbaik, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas setiap kami. Kami terima penyertaan dari tempat Maha Tinggi. Kami terima kasih, setia dan anugerah. Kami terima karunia, belas kasihan dari Allah Bapa. Sepanjang masa kami mengalami anugerah-Mu yang limpah. Engkau Gembala Agung kami yang membaringkan kami di tepian air yang tenang. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Kami terima semua kelimpahan dalam segala hal. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna. Di tempat masing-masing terima berkat dari Tuhan. Terima kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebentar kami tuntas ibadah daring ini. Namun kasih-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu terus melingkupi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sangat diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita akan berjumpa dalam kesempatan selanjutnya. Bye semuanya, dadah.